Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rahimahullah, yakni al-Imam Ahmad, wal imanu bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bi qaumin yakhrujuna minan nar, dan mengimani tentang adanya suatu kaum yang mereka akan keluar dari neraka ba'da mahtaraku, setelah mereka terbakar gosong, wasaru fahman, sehingga mereka menjadi arang. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil jannah, lalu mereka diperintahkan untuk nyemplung ke sungai atau dicemplungkan ke sungai yang ada di depan pintu surga. Kama jaa al-atharu kaifa syaa wa kama syaa, innama huwal imanu bihi wa tasdiqu bihi. Sebagaimana datang athar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kewajiban kita hanya beriman kepadanya dan membenarkannya. Al-faidatul ula, qala Syekh Al-Utsaimin, asy-syafa'ah ma'khudhatun min asy-syafa'. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, syafa'ah itu diambil dari asy-syafa'. Wa huwa dhiddul witri. Syafa'ah itu lawan dari ganjil. Wa huwa ja'lul witri syafa'an. Itu menjadikan sesuatu yang ganjil menjadi genap. Mislu an taj'ala al-wahid itsnain. Seperti engkau menjadikan satu menjadi dua. Wa thalatha arba'ah. Tiga jadi empat. Wahakadha min haitsul lughah. Demikian kalau dari sisi bahasa. Amma fil istilah, adapun ditinjau secara istilah, fahiyat tawassut lil ghair. Adapun dari sisi istilah, dia dianggap tawassut lil ghair, memperantarai orang lain, bijalbi manfaatin au daf'i madarrah, dengan mengambil manfaat atau menolak madarat. Itu namanya syafaat, memperantarai orang lain untuk mendapatkan manfaat dan menolak madarat. Yakni ayyakuna syafi' bainal masyfu' ilaihi, yaitu posisi asy-syafi', pemberi syafaat, antara masyfu' ilaihi wal masyfu' lah, dan antara masyfu' lah. Jadi ada asy-syafi', ada masyfu' ilaihi, ada masyfu' lah. Masyfu' ilaihi yaitu Allah Subhanahu wa taala yang dituju padanya syafaat. Masyfu'ulah yang dikasih syafaat. Asy-syafi', pemberi syafaat, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal masyfu'ulah wasitatul li jalbi manfaatin ilal masyfu' lahu au yadfa anhu madarrah. Yakni ayyakuna syafi' bainal masyfu' ilaihi wal masyfu' lahu wasitatan. Maknanya syafi' adalah perantara antara masyfu' ilaihi dan masyfu' lahu. Wasitatan. Sebenarnya titik yang masyfu' ilaihi itu kurang tepat, ya. Bagusnya dihilangkan titik. Maknanya apa? Ayakuna syafi' bainal masyfu'i ilaihi wal masyfu'i lahu wasitatan. Maksudnya apa? Pemberi syafaat berposisi antara masyfu' ilaihi dan masyfu' lahu wasitatan, sebagai penengah,
Pendengar bagaimana? Lijalbi manfaatin ilal masyfu' lahu, sebagai orang yang bisa memberikan manfaat kepada masyfu' lahu, au yadfa' anhu madarrah, atau menolak madarat. Al-faidatu tsaniyah, faedah yang kedua. Anwa'us syafa'ah, jenis-jenis syafaat. Asy-syafa'ah naw'an. Syafaat itu ada dua. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama, syafa'atun tsabitatun sahihah. Syafaat yang sabita, yang sahihah. Ya. Syafaat yang sabita, yang sahihah. Wa hiya allati asbataha Allah Ta'ala fi kitabih, yaitu syafaat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an. Atau asbataha Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau syafaat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala takunu illa li ahli tauhid wal ikhlas, dan syafaat tersebut tidaklah tertuju melainkan kepada ahlu tauhid dan ahlul ikhlas. Lianna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika. Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Qala man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Rasul mengatakan, orang yang paling bahagia adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Wa hadhihi syafa'ah laha syurutun salasah. Laha syurutu salasah. Syafa'an ini memiliki 3 syarat. Asyartul awwal ridha Allah 'anil syafi'. Yang pertama, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dari pemberi syafaat. Wa tsani ridha Allah 'anil masyfu' lahu. Yang kedua, keridhaan Allah terhadap al-masyfu'lah. Siapa masyfu'lah? Hamba yang akan dikasih syafaat. Asyartu tsalis idznullah ta'ala li syafi' ay yashfa'. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada syafi', pemberi syafaat, untuk memberikan syafaat. Wa hadhihi syurut mujammalah atau mujmalah fi qauli ta'ala. Ingat, dihafalkan baik-baik. 3 syarat ini ada pada firman Allah Subhanahu wa taala mujmalatan. Ya, fi qauli ta'ala, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Tiga syarat itu ada dalam ayat ini. Wa kam, betapa banyaknya malaikat yang ada di langit, tidak bisa syafaat mereka itu bermanfaat sedikit pun. Illa, melainkan min ba'di ayyadzana Allah, kecuali setelah dapat izin dari Allah. Liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, wa yarda, kepada siapa yang Allah ridhoi. Ridho anil syafi' wa ridho anil masyfu'. Kemudian izinullah. Wa mufassalah, disebutkan secara rinci fi qauli ta'ala, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi izni. Illa bi'izni. Siapa yang bisa memberikan syafaat, atau tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Wa qawlihi, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Pada hari itu nanti syafaat tidak akan bisa bermanfaat melainkan kepada orang yang Allah izinkan dan Allah ridhai ucapannya. Wa qauli ta'ala, wala yashfa'una illa liman irtadha. Fala budda min hadhihi syurut ats-tsalatsa hatta tatahaqqaq asy-syafa'ah. Harus ada 3 syarat ini supaya syafaat tersebut bisa terwujud dan terrealisasi. Apa itu? Ridhallah 'anil syafi' wa ridhallah 'anil masyfu'ila wa idzullahi. Ya. Summa inna syafa'ah tsabita dzakara ulama rahimahumullah taala annaha tanqasimu ila qismain. Kemudian syafaat yang sabita telah disebutkan oleh para ulama terbagi menjadi 2 macam. Al-qismul awwal asy-syafa'ah al-'amah. Jenis yang pertama syafaat yang umum. Wa ma'nal umum anna Allah Ta'ala ya'dzan liman syaa min ibadihi salihin. Makna umum, Allah Subhanahu wa taala izinkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya yang saleh. Ayyashfa'u liman adzina Allahu lahum bisyafa'ah fihim. Allah izinkan agar untuk mereka memberikan syafaat kepada siapa yang Allah memang izinkan untuk dikasih syafaat.
Wa hadhihi syafa'ah thabitatun lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa li ghairihi minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin wa hiya ayyashfa'a fi ahli nar min usatil mu'minin ay yakhruju minan nar. Syafaat ini adalah syafaat yang sabit untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada pada nabi, ada pada selain nabi juga dari kalangan para nabi yang lain. Ini juga berlaku bagi orang-orang siddiqin, orang-orang syuhada, orang-orang soleh. Mereka bisa memberikan syafaat kepada penduduk neraka dari kalangan mukminin yang banyak maksiatnya agar bisa keluar dari neraka tersebut. Itu dikenal dengan syafa'atu usatil muwahhidin. Jadi syafaat untuk mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka itu tidak khusus untuk Nabi SAW, juga berlaku untuk orang-orang soleh yang lain bisa melakukannya. Al-qismu tsani. Pertanyaan ya ikhwan. Apa ustadznya antum bisa memberikan syafaat? Kiainya antum bisa memberikan syafaat? Dari mana antum tahu kiainya antum bisa memberikan syafaat, ustadznya antum bisa memberikan syafaat? Ya. Al-qismu tsani, jenis yang kedua. Asy-syafa'ah al-khassah allati takhtassu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus, yang memang dikhususkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'azzamuha asy-syafa'ah al-'uzma. Yang paling besar adalah syafaatul 'uzma. Allati takunu yaumal qiyamah hina yalhaqun nas minal gham wal karbi ma la yutiqun. Yaitu syafaat yang terjadi pada hari kiamat tatkala menimpa umat manusia berupa penderitaan, sesuatu yang tidak mereka mampu lagi untuk menanggungnya. Fayatlubuna man yashfa' lahum ila Allah azza wa jalla ayyurihahum min hadzal mauqif al-'azim. Sehingga mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala yurihahum, menenangkan mereka ya, dari kondisi yang sangat besar seperti itu. Fayadhhabuna ila Adam wa thumma Nuh thumma Ibrahim thumma Musa thumma Isa wa kulluhum la yashfa'u hatta tantahiyan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka mendatangi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, kemudian ke Isa. Semuanya tidak ada yang bisa memberikan syafaat sampai berhenti syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayaqumu wa yashfa' indallah ayukhallisa ibadahu min hadzal mauqif al-'azim. Sehingga beliau bangkit memohon syafaat kepada Allah azza wa jalla agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan hamba-hambanya dari kondisi yang sangat besar seperti ini. Fayajibullahu ta'ala du'ahu wa yaqbal syafa'atahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab doanya dan menerima syafaatnya. Wa hadza minal maqamil mahmud alladzi wa'adahu Allah ta'ala bihi fi qawlihi. Ini merupakan bagian dari al-maqam al-mahmud yang Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam Al-Qur'an. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ay maqaman mahmuda. Wa minasy syafa'al khassa bir Rasul sallallahu alaihi wasallam syafa'atu fi ahli al-jannah ay yadkhulu al-jannah. Fa inna ahlal jannah idza 'abaru as-sirat uqifu ala qantaratin bainal jannah wan nar. Syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat beliau kepada penduduk surga agar masuk ke dalam surga. Dikarenakan penduduk surga tatkala mereka bisa melintasi sirat, mereka akan diberhentikan di al-qantarah, jembatan kecil antara surga dan neraka. Fatumahhas qulubu ba'dihim min ba'din, sehingga hati-hati mereka betul-betul disaring, dibersihkan satu sama lain, hatta yuhazzabu wa yunaqqu, sehingga mereka betul-betul disterilkan. Tsumma yu'dzan lahum fi dukhulil jannah, kemudian diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Fatuftahu abwaabul jannah bi syafa'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka bisa masuk dalam surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu terjadi ya ikhwan. Ya, kita di dunia ini tidak lepas yang namanya hasad, iri, dengki, segala macam lah. Ya. Maka nanti dibersihkan sebelum masuk surga, ya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya kedengkian dan iri setelah umat manusia dimasukkan ke dalam surga. Wallahu ta'ala. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini.